mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan hamba percaya dan berkatakan, di tempat ini kami menikmati hadirat Tuhan. Di tempat ini kami menikmati firman Tuhan. Di tempat ini kami menikmati kehadiran Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami mau berdiam diri, kami mau duduk dengan tenang, kami mau mendengarkan sabda-Mu. Ya Tuhan, singkapkanlah mata kami supaya kami dapat memandang keajaiban daripada firman-Mu. Dan hamba rindu jangan ada yang terlewatkan, jangan ada seorang pun yang pulang seperti datang. Tapi pagi hari ini kami menikmati sesuatu yang baru dalam ibadah raya pagi ini. Terima kasih Bapa. Ini pujian, hormat, dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Tuhan silakan duduk. Shalom. Yang bersuka cita lambaikan tangan. Puji Tuhan. Berikan sorak yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita membaca satu ayat firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Puji Tuhan. Saya akan membacanya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ulang sama-sama. 2, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Khusus anak muda dengan suara yang keras. 2, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Khusus kaum bapak sama-sama. 2, 2, 3. Harus lebih keras suaranya. 2, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Khusus kaum ibu sama-sama. 2, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Wow, ternyata suara bapak-bapak lebih keras. Ulang sekali lagi. Harus lebih keras. 2, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sama-sama. 2, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Dalam teks bahasa Inggris, we walk by faith. Kami berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan, bukan karena melihat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang berjalan dengan orang yang berdiri tetap itu betul-betul beda. Firman Allah katakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena iman. Kami berjalan dengan iman. We walk by faith, not by sight. Kami berjalan dengan iman, bukan karena penglihatan. Amin. Satu kali terjadi kebakaran, saya ulangi. Satu kali ada seorang bapak dengan seorang anak, mereka berlari. Mereka meninggalkan hotel yang sedang terbakar karena dibom oleh Jerman. Pada waktu itu ketika ada perang antara Jerman dan juga Inggris, kota London dibom oleh Jerman, dan orang yang ada di hotel itu mereka harus berlari menyelamatkan diri. Nah, seorang bapak dan seorang anak ketika mereka keluar dari hotel itu, mereka ternyata kemudian mereka terjebak dengan satu parit yang cukup besar, ya, dan parit itu, lubang itu tidak bisa dilompati, sehingga bapak ini harus turun ke bawah, ya, dan itu pada malam hari. Bapak yang turun ke bawah, kemudian dia berkata kepada anaknya, "Nak, melompatlah, Papa siap untuk menangkapmu." Tapi anak ini tidak melihat papanya. Dia berkata gini, "Papa, aku tidak melihat Papa." Tapi bapaknya berkata, "Nah, tapi aku melihatmu. Aku melihatmu, anak, melompatlah." Kemudian anak ini sekalipun dia tidak melihat, tapi kemudian dia melompat, dan bapaknya itu peluk dia. Dia melakukan itu. Dia melompat, dia melangkah, dia bertindak sekalipun dia tidak melihat. Wow, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita punya mata untuk bisa untuk bertindak. Sekalipun kita tidak melihat dengan mata, tapi kita punya mata iman. Amin. Untuk bertindak, untuk melangkah. Amin. Ketika terjadi satu kebakaran di salah satu apartemen di Amerika,
Kemudian diceritakan bagaimana ada seorang gadis yang terjebak oleh kebakaran itu di lantai yang sangat tinggi. Dia berdiri di teras di tepi daripada hotel itu, dan semua regu penolong mereka berusaha keras untuk menolong supaya menyelamatkan anak ini. Dan dengan memakai speaker suara yang keras mereka berteriak, penolong, ayo yang muda, ayo melompatlah, sudah disiapkan tempat untuk menampung kau, ayo melompatlah. Tapi ternyata anak muda ini dia tidak bergeming, dia hanya diam saja. Kenapa? Kenapa? Ternyata anak ini dia buta, dia tidak melihat. Kemudian datang seorang bapak, dia ambil mic itu, dia berkata, anakku, ayo melompatlah. Kemudian anak ini bergerak, kemudian dia melompat. Kenapa dia mau melompat? Karena dia dengar itu suara bapaknya. Dia berani, dia percaya bapaknya tidak mungkin mencelakakan dia. Dia dengar dengan jelas itu suara papaku, dan kemudian dia bertindak, dia lakukan itu, dan dia selamat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita harus mendengar suara Bapa kita. Amin. Untuk melakukan tindakan iman, ya. Berjalan dengan iman, kita harus mendengar suara dari Bapa kita. Amin. Dan iman itu harus dilihat, tindakan itu harus dilihat. Ya. Milikilah iman yang kelihatan. Sama-sama 2, 2, 3. Milikilah iman yang kelihatan. Markus 2 ayat yang kelima. Wow, puji Tuhan. Kelihatan semua bawa Alkitab, ya. Markus 2 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat iman mereka. Ulang sama-sama 2, 2, 3. Ketika Yesus melihat iman mereka. Ulang sekali lagi 2, 2, 3. Ketika Yesus melihat iman mereka. Katakan sekali lagi. Ketika Yesus melihat iman mereka. Iman yang dapat dilihat. Amin. Yesus melihat iman mereka. Seperti apa iman mereka itu? Mari kita perhatikan bersama-sama ayat 3 dan 4. Dikatakan demikian, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dikatakan demikian, firman Tuhan katakan, ada orang yang datang membawa kepada Yesus padanya seorang lumpuh dan digotong oleh 4 orang. Jadi ada 4 orang membawa seorang buta, membawa kepada Yesus. Perhatikan baik-baik. Orang ini menyatakan iman mereka kepada Tuhan melalui tindakan. Mereka menggotong orang yang buta ini, mereka orang yang timpang ini, membawa kepada Yesus. Dan kemudian dikatakan demikian, ayat yang berikutnya. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya. Karena apa? Karena orang banyak. Dan tapi mereka tidak putus asa. Mereka tidak berkata, ya udahlah kita sudah berusaha, tapi ya ternyata terhalang dengan orang banyak. Apa yang mereka lakukan? Firman Allah katakan, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, kemudian mereka menurunkan tilam itu. Artinya mereka punya usaha, mereka punya tindakan, mereka menyatakan itu dalam perbuatan mereka. Mereka punya iman. Mereka menyatakan, mereka datang membawa orang lumpuh itu, dan sekalipun ada tantangan, mereka tidak menyerah. Tapi kemudian mereka naik ke atas, mereka membuka atap. Saudara bisa bayangkan bagaimana seorang diri saja mau naik ke atas agak sulit. Bagaimana mereka bisa membawa orang itu naik ke atas? Orang yang buta, mereka harus menggotongnya. Mereka bawa ke atas, membuka atap itu, kemudian mereka menurunkan ke bawah. Dan Alkitab katakan ayat yang kelima, sama-sama kembali kita baca 2, 2, 3. Ketika Yesus melihat iman mereka. Iman siapa? Bukan iman orang yang lumpuh itu, bukan. Tapi iman mereka, iman 4 orang ini yang membawa orang yang lumpuh kepada Yesus. Yesus melihat iman mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, boleh melihat kepada saya? Apakah Anda melakukan sesuatu, tindakan, melakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa Anda sungguh-sungguh beriman percaya kepada Tuhan? Amin. Pertanyaan saya ulangi.
Apakah Anda melakukan satu tindakan yang menunjukkan bahwa Anda sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bahwa Anda sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Iman yang dapat dilihat dari tindakan, dari perbuatan mereka. Wow. Minggu lalu kita mendengar firman Tuhan tentang siapa namanya? Bartimeus yang buta. Apa yang dia lakukan? Itu pernyataan tindakan imannya. Dia terus berteriak, "Anak Daud, kasihlah aku, anak Daud, kasihlah aku." Sekalipun dia dihalangi, tapi dia terus berteriak, "Kasihanilah aku, kasihanilah aku." Dia tanggalkan jubahnya. Dia datang, dia berteriak, "Siapa itu?" "Oh, Yesus, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Dan Alkitab kata, lalu Yesus pun berhenti. Saudaraku, teriakannya Bartimeus, seharusnya Yesus sedang berjalan. Akhirnya Yesus berhenti. Imannya daripada Bartimeus, seruannya, tindakannya, itu membuat Yesus menaruh perhatian kepadanya. Dia menarik perhatian Yesus. Demikian juga Sakeus. Dia mendengar Yesus, kemudian dia ingin untuk melihat. Dia berlari mendahului orang banyak, tapi yang terhalang. Kemudian dia lakukan apa? Dia manjat, dia naik ke pohon ara. Kalau pergi ke Israel ikut tur, ya, tour guide-nya akan tulis ini. Disinilah peristiwa terjadi. Yesus berjalan di Yeriko, dan disinilah pohon itu, pohon ara itu. Di mana Sakeus dia naik. Saudara dikasih Tuhan Yesus, Sakeus menarik perhatian Yesus setinggi-tingginya. Kenapa? Karena kemudian Yesus harus melihat ke atas. Bahkan Yesus berkata, "Aku mau hari ini, aku mau menumpang di rumahmu." Kenapa? Karena tindakannya langkah imannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Allah menyaksikan kepada kita tentang seorang anak yang sakit. Anak dari kepala rumah ibadat. Orang yang datang kepada Yesus dan dia berkata, "Tuhan, datanglah ke rumahku, letakkan tanganmu, maka anakku akan sembuh." Tapi ketika dalam perjalanan, ternyata anak itu sudah meninggal. Dan orang berkata lagi kepada dia, "Ngapain lagi kau menyusahkan guru? Anakmu sudah meninggal." Tapi simak baik-baik, firman Allah berkata, dia berkata kepada Yesus, "Yesus Tuhan, datanglah ke rumahku, letakkan tanganmu atasnya, maka anakku akan hidup." Bukan lagi sembuh, tapi dia akan hidup. Wow. Firman Allah katakan, mendengar itu, kemudian Yesus pun mengikuti orang itu. Yesus ikut orang itu, kenapa? Karena orang itu telah menyatakan tindakan imannya, langkah imannya, iman yang dapat dilihat. Amin. Amin. Wow. Ketika seorang perwira Romawi, juga anaknya sakit, dia datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, tak usah dia datang ke rumahku pun tidak apa-apa. Katakan sepatah kata saja, maka hamba itu akan sembuh. Nggak usah datang." Ya. Kalau kepala rumah ibadat berkata, "Datanglah ke rumahku," tapi kepala perwira rumah ini berkata, "Nggak usah datang pun nggak apa-apa, tapi katakan sepatah kata saja, maka hamba itu akan sembuh." Dan firman Allah berkata, Yesus berkata, "Iman sebesar ini belum pernah dijumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Tuhan melihat ada iman dalam hidupnya. Coba lihat dulu, tuh, baca kiri kanan. Lihat dulu, apakah ada iman dalam hidupnya? Apakah Anda melakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa Anda sungguh-sungguh percaya, beriman kepada Tuhan? Amin. Wow.
Ini tantangan untuk kita pada pagi hari ini. Milikilah iman yang kelihatan. Yesus melihat iman mereka. Artinya iman seharusnya bisa dilihat dari apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, tindakan apa yang kita lakukan, itu bisa mengekspresikan iman kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu, mintalah kepada Tuhan melebihi kemampuan Anda. Itu merupakan juga pernyataan iman. Ada di antara kita yang berdoa begini, ya Tuhan tolonglah aku Tuhan, supaya aku dapat menyelesaikan cicilanku setiap bulan. Tolong aku Tuhan. Itu iman atau tidak? Iman tentunya. Tapi Anda bisa melakukan lebih dari itu. Tuhan tolong aku Tuhan, supaya aku tidak hanya menyelesaikan cicilanku, tapi aku juga bisa membantu orang lain yang mencicil. Itu doa lebih daripada, iya, lebih dari kemampuan Anda. Itu iman. Minggu yang lalu Pak Andri Sasegani memberi kesaksian. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mencari pekerjaan, dan aku mau kalau dapat pekerjaan ialah jadi manajer. Jadi apa? Senior manager. Jadi manajer, ya kan? Senior manager. Senior manager. Aku tanya dulu Pak Andri, manajer atau senior manager? Senior manager. Ini yang permintaan senior manager. Oke. Dia minta itu. Jadi minta bukan sesuatu yang biasa. Dia tidak minta supaya dapat jadi apa? Supervisor. Tapi bukan hanya manajer, tapi senior manager. Wow. Iya. Dan kemudian betul. Iya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sesuatu luar biasa atau tidak? Isa mau tanya, itu luar biasa atau tidak? Luar biasa. Anda bisa minta yang lebih dari itu. Dalam hati saya bilang, dalam saya berkata begini, kalau Pak Andres minta supaya jadi senior manager, bagus, kita bisa minta supaya kita jadi apa? Jadi owner. Saudara mau pilih mana? Manager atau owner? Saya mau menjadi manager, angkat tangan. Yang mau jadi supervisor, angkat tangan. Yang mau jadi manager, angkat tangan. Yang menjadi supervisor apa? Senior manager, angkat tangan. Siapa yang mau jadi owner, angkat tangan. Juga tidak. Ya, kenapa pastinya takut-takut? Ya, yang mau menjadi owner, angkat tangan. Puji Tuhan, katakan haleluya. 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 Milikilah iman yang kelihatan. Ya. Nyatakan imanmu juga melalui doamu. Ya. Dan juga nyatakan imanmu melalui tindakanmu. Melalui apa yang kita lakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita simak, kita perhatikan baik-baik firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan katakan, Yakobus 2 ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat? Demikian juga halnya dengan apa? Ulang sekali lagi, 2, 2, 3. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman kita harus nyatakan dalam perbuatan dan tindakan. Tidak cukup Anda hanya percaya. Tidak cukup Anda hanya berdoa. Ulang, dengar dengan baik-baik. Tidak cukup Anda hanya percaya. Tidak cukup Anda hanya berdoa. Tapi Anda harus bertindak. Anda harus nyatakan dalam tindakan. Imanmu itu dalam tindakan. Bartimeus dia beriman. Sekalipun dia dihalangi, dia terus berseru, dia terus berteriak, kasihanilah aku, kasihanilah aku. Orang yang buta berteriak. Demikian juga orang yang sakit kusta, mereka terus berteriak, anak Daud, kasihanilah aku. Dan Yesus pun kemudian dikatakan, dan Tuhan pun menaruh belas kasihan kepada mereka.
Mereka menyatakan iman mereka dalam tindakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lakukan tindakan iman. Amin. Amin. Kita melakukan sesuatu untuk menunjukkan bahwa kita beriman kepada Tuhan. Amin. Siapa yang beriman kepada Tuhan, angkat tangan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Bilang sama teman kiri kanan, nyatakan imanmu dalam tindakan. Nyatakan dalam tindakan. Ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Termasuk dalam hal memberi persembahan, termasuk dalam hal memberi untuk membantu, untuk menolong orang lain. Kita harus punya iman. Ya. Firman Allah katakan, ya, karena iman, Habel telah memberi lebih baik persembahan daripada persembahan Kain. Karena apa? Karena iman. Mari kita nyatakan iman kita dalam tindakan. Wow, saya punya mimpi, punya harapan. Saya bisa menjangkau anak muda melalui pendidikan sebanyak 1.000 orang. Itu iman, harapan. Tapi saya juga harus bertindak, harus lakukan sesuatu bagi untuk bisa mencapai 1.000 orang itu. Dan saya percaya Tuhan bisa lakukan lebih dari itu. Saya sangat percaya Tuhan sedang bekerja, Tuhan membuka pintu. Itu bukan hanya 1.000, bisa lebih dari 1.000 orang untuk menjangkau generasi muda melalui pendidikan. Dan saya harus berjuang, saya harus bertindak. Ya. Saya ingat kembali ketika ada seorang prophet, ya, dia berkata begini, masih awal-awal. Dia kata, dia tidak kenal saya. Dia kata, bangunlah ruangan kelas, ruangan untuk anak-anak lebih banyak. Bangunlah ruangan untuk anak-anak lebih banyak. Wow, dia tidak tahu ketika itu sedang membangun ruangan kelas. Dan dalam hati saya, ini konfirmasi dari Tuhan. Bahwa Tuhan menghendaki untuk pelayanan ini. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus. Mari kita memiliki iman yang kelihatan. Amin. Amin. Tolong lihat, baca kiri kanan. Haleluya. Katakan, dari wajahmu kelihatan engkau orang yang punya iman. Katakan, dari wajahmu engkau kelihatan orang yang punya iman. Ada seorang, dia baru tamat sekolah teologi, kemudian dia beriman, aku mau bangun satu jemaat. Ya. Dia mencari satu tempat, dia dapat satu tempat, ya sudah, untuk dia itu sudah cukup, sekaligus tempatnya kecil, untuk dia memulai satu kebaktian pelayanan. Dia buat undangan untuk perdana, untuk pertemuan. Dia sudah buat undangan pertemuan jam 7 malam. Untuk awal dari pelayanan. Kemudian dia sudah siapkan ruangan, sudah ada sound system di situ, ya. Kemudian dia menunggu jam 6 belum ada orang. Jam 6.30 juga belum ada orang. Jam 7 malam apa yang terjadi? Apa yang terjadi jam 7 malam? Banyak yang datang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Bu Mary? Setelah jam 7 malam, apa yang terjadi? Kok takut-takut? Apa yang terjadi? Setelah jam 7 malam yang terjadi adalah tidak ada satupun yang hadir. Dan dia dalam keadaan putus asa. Aku mau, kalau begini untuk, ini sudah dibuat undangan, sudah undang orang-orang, tapi satu pun tidak ada meresponi undangan itu. Tapi kemudian kekiran kebiasaan itu datang satu keberanian lawannya. Tidak, aku tidak mau menyerah. Jam 7 akhirnya kemudian dia naik ke mimbar. Dia mulai berkhotbah. Dia sungguh-sungguh sampaikan firman Tuhan. Bahkan sedih diakhiri dengan apa?
altar call tantangan orang bertobat. Siapa yang mau bertobat silahkan maju ke depan. Tiba-tiba pintu samping gereja bergerak. Ternyata ada seorang penjaga taman dari sela-sela pintu itu, jendela. Itu dia mendengar seorang bapak yang sudah tua, dia maju ke depan dan berdiri. Dia katakan, aku mau terima Tuhan Yesus. Kemudian datang lagi seorang, siapa? Itu satu-satunya soulmate-nya. 2 orang didoakan. Saudaraku, saya percaya kesaksian ini karena saya ini disaksikan oleh Joel Osteen. Dia saksikan tentang bagaimana tindakan langkah iman 2 orang yang didoakan. Dan dia katakan, hari-hari ini jemaatnya itu ribuan orang. Diawali dengan apa? Tindakan iman. Dia langkah dengan iman. Ketika dia siap dalam keputusasaan, tapi dia bertindak melangkah dengan iman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali saya ingin bertanya, tindakan apa, langkah apa yang Anda lakukan yang menunjukkan bahwa Anda punya iman kepada Tuhan? Hari-hari ini kami sibuk satu tim mempersiapkan untuk apa? Untuk ruangan untuk menerima murid yang baru. Sekalipun yang mendaftar belum seperti yang diharapkan, tapi kita harus tetap beriman, percaya, amin. Bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa lewat iman kita, lewat tindakan kita harus bertindak dengan iman. Saya pernah memberi kesaksian tentang orang yang pergi memancing. Tiap kali menarik kayaknya ternyata yang dapat ikannya kecil-kecil, tidak ada yang besar. Ketika saya tanya kepada jemaat, kenapa tidak ada ikan besar? Karena kainnya kecil. Tidak, bukan. Kainnya tidak besar. Kenapa dapat kecil? Karena memang sejak dari rumah dia sudah siapin tempat. Apa? Itu baskomnya juga kecil. Dia bawa bas kecil, kenapa? Karena dia berpikir bahwa dia dapat ikan yang kecil. Coba sekali lagi lihat, baca kiri kanan. Baskomnya besar atau kecil? Besar. Saudaraku, dengarkan baik-baik. Anda akan melihat, Anda akan heran bahwa ternyata Anda bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya Anda tidak pernah lakukan. Dengarkan baik-baik. Anda akan melihat, akan kagum dan heran bahwa ternyata Anda melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah Anda lakukan. Karena apa? Karena tindakan iman. Karena langkah iman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani pasal 11 menceritakan tentang orang-orang yang punya iman, yang mereka mengalami kedahsyatan dari Tuhan, perbuatan yang besar dari Tuhan. Karena iman, karena percaya. Wow, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah iman juga itu nyata dalam hidup kita. Nyatakan iman kita dalam perbuatan. Amin. Kita harus punya iman untuk apa? Termasuk untuk membangun, melanjutkan pembangunan tempat ini. Siapa yang percaya kita bisa melanjutkan pembangunan? Sudah dibaca kiri kanan. Puji Tuhan. Ya. Tidak sama teman kiri kanan. Lakukan tindakan. Lakukan tindakan. Gak mungkin kita bergerak kalau tidak ada tukang. Tidak mungkin kita bergerak kalau tukang tidak bekerja. Amin. Rasul itu pesan untuk Pak Sinaga. Ya, jangan ditunda lagi Pak. Harus bergerak, harus melangkah. Amin. Harus nyatakan iman kita dalam tindakan. Apa yang Anda harapkan? Apa yang Anda mimpikan?
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harapkanlah perkara yang besar dari Tuhan. Amin. Dan juga usahakan yang perkara yang besar untuk Dia. Harapkan yang besar, minta yang besar dari Tuhan. Jangan batasi Tuhan. Amin. Yang aminnya sedikit saja. Jangan batasi Tuhan. Harapkan yang besar dari Tuhan. Iman kita juga dapat dinyatakan, dapat dilihat juga dari doa-doa kita. Seperti apa doa kita? Tuhan tolong cukupkan kebutuhanku tiap hari ya Tuhan. Cukup ya. Yang penting aku cukup Tuhan. Sudah cukup Tuhan, ya syukur Tuhan tidak cukup. Siapa yang mau kekurangan? Angkat tangan. Saudara mau kurang atau mau cukup? Siapa yang mau kecukupan? Angkat tangan. Yang mau cukup. Yang tidak mau kurang tapi cukup, angkat tangan. 1, 2. Banyak orang yang lulus. Saudara mau kekurangan atau kecukupan? Saudara mau kurang atau mau cukup? Masih kurang keras. Mau kekurangan atau kecukupan? Kelimpahan. Kalau cukup, iya, saya itu berarti kita egois hanya untuk diri sendiri. Tapi kita mau supaya lebih, amin. Supaya kita bisa menolong orang lain, supaya kita bisa memberkati orang lain. Berdoalah lebih daripada kemampuan Anda. Harapkan perkara yang besar dari Tuhan. Jangan batasi Tuhan. Nyatakan iman Anda di dalam doa. Nyatakan imanmu dalam perbuatanmu, dalam tindakanmu. Yesus melihat iman mereka. Wow, sudah dikasih oleh Tuhan. Kita harus berjalan dengan iman. Amin. Berjalan dengan iman. Mari semua kita bangkit berdiri. Semua bisa lihat kepada saya. Ya. Dengarkan baik-baik. Anda akan heran, Anda akan kagum, karena ternyata Anda melakukan hal-hal yang sebelumnya belum pernah Anda lakukan. Harapkan perkara yang besar dari Tuhan. Tapi juga usahakan yang besar untuk Dia. Nyatakan imanmu dalam tindakanmu, dalam perbuatanmu. Tuhan melihat iman mereka. Tuhan melihat iman mereka lewat tindakan mereka, perbuatan mereka. Mari kita berdoa dalam sikap doa. Apakah Tuhan melihat imanmu? Apakah Tuhan melihat imanmu? Apa yang kau harapkan dari Tuhan? Mintalah hal-hal yang besar. Harapan yang besar dari Tuhan. Harapan yang besar dari Tuhan. Jangan batasi Tuhan. Mintalah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba rindu di tempat ini. Engkau melihat orang-orang yang punya iman. Saudaraku, lakukan keputusan sesuatu sebagai tindakan iman. Lakukan keputusan sesuatu, satu keputusan sebagai tindakan, sebagai langkah iman. Ada yang harus Anda tinggalkan. Bertindaklah dengan iman. Ada yang Anda harus lakukan. Bartimeus gentil tanggalkan jubahnya. Empat orang mereka harus naik ke atas, membuka atap rumah. Mereka lakukan itu karena mereka punya iman. Bapak, terima kasih Bapak.
Biar Engkau melihat hamba-hambamu. Biar Engkau melihat umatmu, bahwa kami melakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa punya iman kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, mari kita perkatakan lewat pujian ini dalam sikap doa. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
yang dikasih oleh Tuhan, lakukanlah sesuatu yang menunjukkan bahwa Anda sungguh-sungguh percaya, Anda sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Nyatakan imanmu dalam tindakan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Hamba rindu semua kami, orang tua sampai kepada anak muda, Tuhan Kau melihat bahwa ada iman, ada iman dalam hidup kami. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima roti dan anggur yang mengingatkan kami tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.